Shalom, Assalamualaikum, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat bertemu kembali di channel saya. Kali ini saya ingin mengangkat yaitu satu tema yang berkaitan dengan anak muda. Kalau kita ketahui, anak muda itu adalah identik jiwanya itu yaitu jiwa yang membara atau on fire, jiwa yang menyala-nyala, jiwa yang berkobar-kobar seperti itu. Itu adalah jiwa anak muda. Sebelumnya saya ingin memberikan satu kata-kata yaitu yang terambil di dalam satu suratan. Di situ dikatakan bahwa sebagai anak muda itu mempunyai kehendak atau free will, kehendak bebas. Artinya kata-kata itu dikatakan segala sesuatu itu diperbolehkan benar, tetapi segala sesuatu itu apakah berguna atau membangun. Dari sini saya ingin kita merenungkan yaitu tentang standar berpacaran di dalam anak muda. Pertanyaannya, sudah bolehkah atau pada umur berapakah anak-anak muda itu boleh berpacaran? Kita melihat perkembangan zaman sekarang ini, dari anak kecil pun mungkin SD atau SMP itu mereka ada yang dikatakan ada yang sudah berpacaran seperti itu. Tetapi sebetulnya standar pada umur berapa boleh berpacaran? Kalau kita lihat dari pemahaman ini, kata-kata yang disampaikan atau terambil dari satu suratan atau ayat tadi, bahwa segala sesuatu itu diperbolehkan, tapi apakah itu berguna atau membangun, itu yang harus perlu diketahui. Artinya kita boleh melakukan apapun, kita boleh melakukan yang namanya berpacaran. Mungkin standarnya yaitu kalau memang sudah tahu apakah itu bermanfaat, apakah itu berguna, apakah itu membangun, itu yang jadi pertanyaannya. Jadi kalau orang atau anak sudah tahu yang dilakukan itu benar atau salah, bermanfaat atau tidak, membangun atau tidak, disitulah mungkin dikatakan sudah waktunya bisa berpacaran seperti itu. Karena apa? Karena kalau anak-anak kecil, mereka tentu belum tahu apakah itu berguna, apakah itu membangun, apakah itu bermanfaat atau belum. Mereka tidak tahu. Tetapi mungkin pada jiwa tertentu, orang yang sudah akil balik, sudah tahu, pasti dia akan tahu, yaitu bahwa berpacaran itu kalau sudah tahu apa itu tujuannya, apa itu manfaatnya, seperti itu. Saya punya dulu beberapa teman yang mempunyai satu statement pernyataan atau satu pendapat. Mereka mengatakan bahwa saya sudah berpacaran, berani berpacaran. Karena apa? Karena mereka katakan kalau saya berpacaran itu saya lebih semangat di dalam belajar saya lebih semangat lagi di dalam melakukan aktivitas, karena ada orang yang memberi semangat, mendorong saya untuk bersemangat seperti itu. Tapi ada juga pandangan beberapa orang yang mengatakan bahwa saya tidak mau berpacaran dulu, saya mau fokus pada sekolah, saya mau fokus pada kerja. Itu tujuannya supaya bisa tercapai cita-citanya, seperti itu. Nah, dari dua pandangan ini, saudara, kalau kita amati, ternyata orang yang fokus pada pekerjaannya itu, fokus pada pelajarannya itu akan lebih berhasil dibandingkan orang yang tidak fokus, yang memilih untuk berpacaran dahulu.
seperti itu. Nah, sekarang saya ingin berbagi, ada dua versi atau dua pandangan berpacaran itu menurut standar religi atau religius keagamaan ataupun menurut standar umum. Berpacaran itu kalau menurut standar religi, berpacaran itu yaitu untuk mencari pasangan hidup atau jodoh yang nantinya akan diajak untuk bersama-sama, yaitu menjalani kehidupan sebagai orang yang berpasangan, sebagai jodoh, seperti itu. Tetapi kalau pandangan secara umum, ya berpacaran itu adalah ya sebagai pasangan acara, ya kemana-mana berdua, seperti itu, sebagai pasangannya itu. Kemudian standarnya, kalau secara religius, standarnya itu adalah kasih. Pasti akan menjaga kekudusan, selain menjaga yaitu kebaikan-kebaikan buat sang kekasih atau sang pacar. Dia itu secara religi menjaga kekudusan. Tapi kalau standarnya berpacaran secara umum universal, yaitu standarnya yaitu roh amor, yaitu bercinta, bersenang-senang, seperti itu. Terus kemudian pada umumnya juga pandangannya itu standar berpacaran itu kalau menurut religius keagamaan itu adalah eksklusif, ya. Tapi kalau yang satunya secara universal itu inklusif, yaitu kalau secara umum ya saya berpacaran, ya saya lebih baik berduaan. Tetapi kalau standarnya secara religi itu memiliki rasa sayang, rasa kasih, seperti itu. Terus kemudian standar berpacaran secara religi yaitu tidak ada kata sifat coba-coba. Saya ingin mencoba ini, tapi adanya yaitu satu keputusan untuk jenjang sebagai jodoh, seperti itu. Tapi kalau secara universal, secara umum, yaitu ya saya ingin coba-coba apakah ini cocok, apakah ini tidak cocok, seperti itu. Nah, dari situ saya ingin mengatakan bahwa sebetulnya orang itu boleh saja berpacaran karena mempunyai kehendak bebas atau free will, tetapi harus tahu apa tujuannya, apa motivasinya untuk apa berpacaran seperti itu. Kalau tadi kita belajar dari survei, kita bisa memilih bahwa ternyata orang yang fokus kepada cita-citanya, orang yang lebih fokus pada karirnya itu, dia akan lebih berhasil daripada orang yang cuma maunya coba-coba, maunya gonta-ganti, dan lain sebagainya. Nah, jadi yang saya sampaikan itu adalah beberapa standar berpacaran. Sekarang saya kembalikan kepada rekan-rekan muda. Kapan waktunya mau ambil keputusan untuk berpacaran atau tidak, itu kembali kepada rekan-rekan muda semua. Dan dengan pengetahuan ini, semoga anak-anak muda itu bisa lebih tahu kapan dan bagaimana berpacaran yang baik itu, supaya tidak salah langkah. Karena kalau sampai salah langkah berpacaran, bisa merusak, bukan hanya merusak kehidupannya saat ini, bisa merusak nama baiknya saat ini, bisa merusak nama baik keluarga juga, dan lain sebagainya. Jadi kita perlu tahu apa itu risiko-risiko sebelum kita mengambil keputusan untuk berpacaran. Semoga tips dari saya kali ini bisa bermanfaat bagi anak-anak muda, dan sampai ketemu di tips selanjutnya. Kalau rekan-rekan semua menyukai channel saya, jangan lupa subscribe, like, atau share, supaya
nanti dapat berjumpa kembali dengan video-video selanjutnya. Oke, terima kasih sudah melihat video saya. God bless you bagi kita semua.